Jalan malam di samping Mampang, naiknya motor zaman dahulu. Ayo foodies kita cari makan, bareng Bang Erik yang lapar melulu. Foodies di Jakarta emang banyak banget ya warung yang menyajikan sajian ketupat sayur. Tapi kalau nyari yang pulen nih ketupatnya, kental sedap kuahnya serta spesial isiannya, katanya nih warung yang satu ini boleh diadu nih foodies. Pede bener ya. Uniknya lagi, jika ketupat sayur biasanya dijual sebagai pilihan sarapan atau makan siang, warung tenda ini justru baru buka jam 6 sore nih foodies. Wah, cocok banget ya buat menu buka puasa. Selamat malam foodies. Ya, sekarang saya habis jalan-jalan di kota Jakarta tercinta. Tepatnya sekarang saya ada di kota Jakarta Selatan di Mampang Perapatan. Lihat dong, kostum saya sudah heboh, motor saya juga sudah heboh, dan pastinya saya lapar dan saya mencari kuliner yang juga heboh. Pas banget di depan saya sekarang ada kuliner heboh, yaitu adalah ketupat Mandala. Sekarang saatnya kita menikmati kuliner yang heboh. Gasken. Bener banget Rik, selain lezat, ketupat sayur Mandala ini emang terkenal banget karena varian isian yang super duper lengkap. Wah, kalau begini lidah kayaknya udah menari-nari kegirangan ya. Gak sabar nih buat icip-icip nikmatnya ketupat sayur ala Betawi ini. Oke, langsung bikinin saya satu ya. Pokoknya yang heboh. Oke? Yuk, sekarang kita ke meja makan. Sepiring ketupat yang telah dipotong-potong siap disiramkan kuah sayur labu yang hangat. Pengunjung bebas memilih lauk pendamping ketupatnya. Mau tahu, tempe, rendang, ayam, telur, atau berbagai pilihan sate jeroan. Ada foodies. Jadi kuahnya tuh saya kira asin. Ternyata nggak asin, tapi manis. Ada gurihnya juga. Terus yang pasti ada santannya juga, tapi nggak bikin enak. Saat diseruput, kuahnya itu terasa masih hangat banget. Santannya tidak terlalu kental dan juga ringan. Cocok banget nih buat kalian yang tidak terlalu menyukai santan. Nah, nih. Toppingnya tadi saya pilih semua. Yaitu adalah asli ampela. Sate ampelanya aja, bumbunya juga udah heboh. Enak. Ampelanya memang agak alot foodies, sedikit ngelawan gitu. Tapi justru di sini nih sensasinya. Karena berpadu ciamik dengan ketupatnya yang kenyal dan lembut. Pas banget kan jika dibarengi dengan kuah sayurnya. Kalau kebanyakan ketupat sayur menggunakan sayur irisan pepaya muda, nah ketupat Mandala justru menggunakan sayur labu siam yang dipotong lebar-lebar foodies. Bumbu ampelanya aja nggak pelit alias banyak banget nih. Bisa dilihat kan tuh. Bumbunya bisa dibilang bumbu rendang. Sate jeroan dan daging sama-sama menggunakan bumbu rendang. Atau di tanah Minang nih namanya bumbu kalio. Karena warnanya yang masih kuning kecoklatan, belum kehitaman seperti rendang Padang ya foodies. Dan biasanya bumbu rendang seperti ini disebut rendang setengah matang. Wow, heboh! Ayam bacem. Ayam bacem. Manis. Daging ayamnya empuk dan bumbunya sudah menyerap banget sampai ke tulang-tulangnya. Wih, semakin malam pengunjungnya semakin ramai foodies. Lokasinya yang berada di pinggir jalan emang strategis banget sih. Sejak buka pada tahun 2005, kedainya memang selalu dipenuhi pengunjung. Meski pengunjungnya terus mengantri, tenang foodies, pelayanannya cukup cepat loh. Gak perlu menunggu lama, pesanan pasti siap dinikmati. Wah, ada yang lagi masak besar nih. Yang begini-gini yang bikin ngiler. Ada acara apa sih nih? Ada foodies. Hai, assalamualaikum. Aku lagi bantuin Mas Atiri nih, lagi masak ayam apa kita Mas? Kecap. Ayam kecap.
Ini kan buat dibagi-bagi ya, Mas? Iya, betul. Usut punya usut foodies, ternyata Seiza Idris datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi buat bantuin masak di warung makan ini nih. Aduh, udah cantik rajin masak lagi ya. Masya Allah, idaman banget ya foodies. Gak cuma yang masak nih, tapi warungnya juga istimewa punya. Soalnya yang makan gak perlu bayar. Iya, alias gratis tis-tis. Ay, mantep gak tuh sis? Aktivitas dapur yang digawangi sama Mas Satiri dan Mbak Alfi ini bukan cuma 1 atau 2 kali aja nih foodies, tapi selalu sibuk banget dari Senin sampai Jumat. Menunya juga variatif, ada bihun goreng, sayur oseng kacang, ayam goreng, sapi lada hitam, sampai sambal goreng, ada tuh foodies. Istimewanya lagi, mereka masak semua menu ini khusus untuk rumah makan gratis Humaira. Iya benar, kalian gak salah dengar kok, gratis foodies. Masakan favoritnya apa sih di sini biasanya? Masakan favorit untuk di rumah makan Humaira ini ayam kecap. Ini salah satunya. Iya, salah satu. Foodies. Aku kayaknya ngelihatnya, aduh ini kayaknya mantep banget ini, Masya Allah. Mas, kalau saya nyobain satu nanti boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan. Nah, selain ayam kecap, hari ini ada juga menu sayur sawi tahu. Tuh lihat deh, sawinya aja segabreng ya, banyak banget. Menyiapkan sayur sawi tahu kayak begini sebenarnya simpel aja foodies, tapi karena dibuat dalam jumlah yang besar, takaran bumbunya juga harus pas ya. Bawang putih, bawang merah, dan kemiri yang sudah dihaluskan ditumis dengan minyak panas. Nah, setelah aroma harumnya keluar, baru masukkan wortel dan cabai merah. Oh ya, wortelnya udah setengah matang ya, daun bawangnya juga jangan sampai ketinggalan. Setelah itu baru kita masukkan semua sawi dan disusul tahunya. Terus aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur dan bumbunya juga merata. Foodies, aduh ini seru banget sih. Karena aku suka masak, jadi kalau dikasih tantangan masak gini aku senang banget. Menu-menu yang disajikan di rumah makan gratis Humaira ini memang sengaja dipilih yang sederhana dan sudah sangat dikenal warga yang menikmatinya. Dalam sehari, rumah makan gratis Humaira bisa menghabiskan beras hingga 28 kg foodies. Wow, jadi berasa kayak hajatan nih setiap hari ya. Apalagi nih jumlahnya sebanyak ini nih. Oh, ini sekampung juga dapat ya, Mas. Gak seru ya kalau makan tanpa jenis makanan yang satu ini, gorengan. Yes! Martabak yang ini nggak pakai tahu ya foodies, pure cuma telur dan sayuran aja. Telur yang sudah dicampur dengan daun bawang dan bumbu diletakkan di atas lembar kulit lumpia lalu dilipat dan digoreng. Wih, smells good. Jadinya kayak begini nih foodies. Gimana? Udah pada ngiler belum? Kesibukan bukan cuma milik Mas Satiri dan Mbak Alfi aja foodies. Mbak Nana yang jadi garda depannya rumah makan gratis Humaira ini juga gak kalah sibuk. Tapi ini semua terbayar puas nih kalau apa yang dia dan Mas Oke lakukan selama ini membawa keberkahan untuk semua. Ini sebenarnya idenya gimana sih, awal idenya bikin rumah makan gratis ini? Oh, idenya ini dari diri sendiri, dari kebetulan adik saya ini pengusaha di bidang otomotif. Ya. Dan usahanya itu alhamdulillah untuk niatnya untuk beramal. Iya. Apalagi di masa pandemi ini kan Ya. banyak sekali para pekerja yang di PHK atau warga-warga sekitar yang kesulitan perekonomian. Jadi kita membuka rumah makan gratis Rumah ini. makan gratis Iya. ini. Menariknya nih foodies, rumah makan gratis Humaira nggak pernah kekurangan target sedekahnya loh. 300 sampai 400 porsi setiap hari udah pasti habis bis-bis. Ini habis semua kira-kira nih? Habis, alhamdulillah. Kalaupun nggak habis kita bagikan ke jalanan. Oh Sisanya. gitu, Masya Allah. Jadi Semoga. benar-benar sama sekali nggak ada yang mubazir. Iya benar. Menjelang jam 11 siang dan jam 4 sore, antrian kayak begini udah menjadi pemandangan yang umum nih foodies. Warga akan berderet mengantri sambil menunggu warungnya dibuka. Tentu saja selama pandemi, prokes ya, seperti pemakaian masker dan cuci tangan tetap dijalankan. Ngomong-ngomong Mbak Nana nih kayak nggak ada capeknya ya foodies. Nggak cuma melayani warga yang ngantri, tapi juga masih sempet loh bungkusin buat orang-orang yang melintas kayak pengamen, pemulung, atau orang tua yang nggak sanggup untuk mengantri. Foodies, aku udah gak sabar banget, sekarang kita langsung makan, kita cobain. Yuk! Nah pertama kita icip dulu kali ya menu yang tadi kamu bantu masak itu loh Za, ayam kecap.
Waduh, dari warnanya aja udah tempting banget ya. Kayaknya nih manis-manis sedap gimana gitu loh. Kayak kamu foodies. Iya. Masya Allah ayamnya enak banget. Gurihnya pas, asinnya pas, manisnya juga pas. Jadi kadang-kadang kan ayam kecap tuh ada yang lebih dominan ke manisnya gitu. Ini Masya Allah enak banget. Nah, coba Za, sekarang icip sama sayur sawi tahunya coba. Kayaknya tadi cabai merahnya lumayan banyak tuh. Pedes nggak sih? Untuk bumbunya sendiri pas banget. Kalau tadi ayam kecapnya udah agak sedikit manis, jadi ini sayurnya gurih asin, terus ada pedes-pedesnya juga karena dia pakai cabenya juga, ada cabenya juga ini di sayurnya. Aku campur semuanya. Kalau yang ini nggak boleh ketinggalan dong. Ini gongnya banget nih buat orang makan yang bikin acara makan jadi semakin sedap. Gorengan dan sambal goreng. Bikin penasaran lagi. Gorengannya nih. Jadi untuk overallnya nih ya, dari mulai ayamnya, sayurnya, sambalnya, sampai gorengannya, itu Masya Allah enak banget. Jadi walaupun mereka untuk dibagi-bagiin, tapi mereka sangat-sangat nggak main-main gitu. Dari mulai bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, semuanya. Waduh, ini sih namanya keenakan, Za. Tapi alhamdulillah ya foodies, jadi ikut seneng kan kita kalau sedekah bisa dinikmati dan bermanfaat buat semuanya. Amin. Oh iya, hampir aja lupa. Foodies yang penasaran ini ada di mana? Cari aja alamatnya ya. Rumah Makan Gratis Humaira di Jalan Pangeran Jayakarta RT 2 RW 5 Harapan Mulia, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Foodies mau ikut bersedekah? Monggo. Atau kalian juga mau ikut icip-icip masakannya? Boleh kok, karena di Rumah Makan Gratis Humaira, siapa aja boleh makan tanpa syarat. Cukup bayar dengan doa dan kebaikan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Sambil diaduk ya. Foodies, tahu nggak persamaan antara kamu dengan azan? Ya, sama-sama dinanti. Iya. Sambil nunggu beduk, yuk kita ngabuburit bareng sama Makan Receh. Plus ada Iman Riki nih yang bakalan ngasih rekomendasi makanan receh buat buka puasa hari ini. Kuy. Tada! Wanginya aja udah membuat aku lapar banget nih foodies. Ini bukan tumpeng, emang cetakannya tuh kayak tumpeng. Ini namanya kukusannya, tapi ini namanya adalah kue dongkal foodies. Waduh, godaan orang puasa emang ya. Hari biasa aja ini kue dongkal emang super wangi banget. Apalagi pas perut lagi kosong begini. Wah, makin menggoda abis nih foodies. Kue dongkal emang pas banget buat buka puasa. Rasanya yang manis, cocok lah buat ngembaliin gula darah dalam tubuh kita. Nih mas, ini kue dongkal ini tuh khas mana sih? Khas Betawi. Oh ini tuh khas Betawi. Ya, tapi setiap daerah ada, cuma beda-beda nama doang. Oh jadi di tiap daerah beda-beda nama. Oh kalau di Betawi namanya kue dongkal. Kue dongkal. Oke kalau gitu. Mas saya pengen cobain. Tapi sebelum itu saya pengen lihat dulu dong cara pembuatannya seperti apa, boleh? Boleh. Oke foodies, yuk kita lihat. Sambil ngabuburit foodies, daripada bengong kita bantu-bantu masnya yuk buat bikin kue dongkalnya skuy. Pertama masukkan tepung beras sebanyak 3 gayung. Iya, takarannya pakai gayung foodies. Resep jajanan legend itu emang beda ya, benar-benar unik deh. Udah cukup ya? Lanjut, masukkan kelapa yang sudah diparut sebanyak 1 gayung. Kemudian aduk sambil diputar-putar biar keaduk semua adonan itu foodies. Kemudian tambahkan garam, air, lalu aduk-aduk lagi. Tapi agak nggak yakin gak sih sama adukannya Aiman nih? Coba kita cek bener nggak tuh ngaduknya begitu? Nih mas, lanjutin mas. Ternyata beda caranya. Gue udah ahli banget nih mas. Nah kan, mending serahkan aja deh sama ahlinya ya foodies biar anti gagal-gagal klop. Oke deh, kalau adonannya udah merata bisa langsung taruh di cetakan. Sini-sini kita spill dulu ya rahasia wanginya nih foodies. Jadi di ujung cetakannya itu harus ditaruh daun pandan sebanyak 2 lembar aja. Kemudian masukkan adonan tepung beras dan kelapa secara selang-seling dengan gula merahnya. Nah uniknya nih takarannya itu sebanyak tingkatan layernya foodies. Misalnya nih layer pertama adonannya 1 sendok, layer kedua adonannya 2 sendok dan seterusnya. Unik ya? Nah,
Ini kalau ngomong-ngomong kue dongkal, sebenarnya di daerah saya itu di Garut juga ada Mas. Tapi namanya tuh awum, kayak gini. Iya. Mungkin kalau di daerah kalian namanya apa? Bahan dan cara masaknya sih hampir sama foodies antara kue dongkal dan awuk. Cuma beda di penamaannya aja. Di Sumatera Utara nama camilan ini dikenal dengan ombus-ombus. Nah sekarang foodies saatnya kita mengukus. Ini udah ada dandang ya namanya ya? Udah ada nama dandangnya. Lanjut sekarang kita akan mengukus. Jadi ini dimasukin ke dalam dandangnya. Kukusannya nih, waduh panas. Yes. Terus dibiarkan berapa lama? Paling lama 10 menit. 10 menit. Habis itu langsung matang. Wah, mantap foodies. Kita tungguin 10 menit ya. Sip deh, pas banget nih. Nanti waktunya berbuka, kue dongkalnya udah jadi. Cakep. Nggak butuh waktu lama buat proses kukusnya ini nih foodies. Ngomong-ngomong selain kue dongkal original, di sini juga ada loh versi kekiniannya, yakni kue dongkal keju. Wah, mantep kali nih. Meski camilan tradisional tapi tetap ya bisa ngikutin zaman. Cakep bener. Mulai dari 10.000 sampai 20.000 aja udah bisa beli takjil buat buka puasa sekeluarga nih foodies. Receh abis ya. Alhamdulillah udah memasuki waktu berbuka puasa nih foodies. Yuk saatnya kita santap ya si manis legit yang satu ini. Eits, biar afdol, kita icip dulu rasa originalnya ya. Dan jangan lupa doa sebelum berbuka. Tepung berasa super lembut. Udah gitu manisnya pas banget. Ini nih yang aku suka. Manisnya tuh nggak terlalu manis yang bikin jadi enak, tapi ini pas banget manisnya. Dan juga tepung berasnya karena mungkin tadi dikasih garam jadi berasanya itu gurih. Definisi nikmat mana lagi yang kau dustakan coba? Buka puasa, makan kue dongkal yang masih hangat. Waduh, kelapanya tumpah-tumpah lagi. Ini adonannya juga tebal banget. Lazis abis foodies. Wow. Ini ya foodies. Lembut dan aduh, enaknya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enak banget. Waduh, sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Senikmat itu. Sekali kita lanjut icip varian kejunya. Perpaduan yang pas. Dari kue dongkalnya yang manis, kemudian ditambahkan kejunya yang gurih. Kombinasi yang mantap banget nih, apalagi nih kalau dimakan pas buka puasa. Enak banget nih foodies. Rasa originalnya aja udah gurih karena adonannya dikasih sedikit garam terus ditambahin keju. Waduh, mantuliti banget deh nih. Perpaduan manis dan gurihnya emang super pas pakai banget. Buat kalian yang masih bingung menu buka puasanya apa nanti, ya udah cus bisa langsung banget ditiru ya. Dijamin rasanya nggak bakalan gagal deh. Lazis banget foodies berbuka puasa dengan kue dongkal. Foodies, jadi pas banget nih. Kue dongkal ini jadi penganan untuk buka puasa kalian. Ini nih pas banget dinamakan dengan makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi yuk.